akan menjelaskan mata pelajaran statistika matematika pada subbab estimasi titik. Estimasi titik terdapat ada 5 metode. Yang pertama teori estimasi, yang kedua metode momen, yang ketiga maksimum estimator, metode kode kecil, dan yang terakhir ada estimator bayar. Teori estimasi terdapat populasi, terus dari populasi kita akan bisa dapat menemukan random sample. Nah, random sample ini didapat dari tiap elemen populasi yang mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi dalam sampel. Nah, dari random sample ini bisa disebut statistik. Terus dari statistik ada estimasi parameter. Selanjutnya pada slide ini ada bagan dari estimasi. Estimasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama estimasi titik dan estimasi selang. Pada video ini kita akan membahas tentang estimasi titik. Estimasi titik terdapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pendekatan klasik dan pendekatan teori keputusan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pendekatan klasik. Nah, estimasi berdasarkan informasi sampel dari populasi berdistribusi tertentu. Ada 4. Yang pertama metode momen, yang kedua maksimum likelihood, yang ketiga least square, dan estimator bias. Beberapa hal dalam estimasi itu ada 4. Yang pertama parameter, statistik, estimator, dan estimasi. Selanjutnya hubungan antara estimasi titik dan sebuah parameter yang tidak diketahui. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama parameter yang tidak diketahui theta, probability distribusi f x theta, data observasi x1 sampai xn yaitu di sampel, ada poin estimasi theta topi. Selanjutnya contoh estimasi normal sampel x bar mengestimasikan rata-rata mu. Normal sampel gamma sigma estimasikan standar deviasi sigma. Quotient sampel mengestimasikan the rate. Binomial sampel estimasi di probability P. Selanjutnya estimasi titik menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter populasi. Bagaimana mengestimasi parameter populasi theta. Terus bagaimana mengetahui bahwa penduga atau estimator yang didapatkan merupakan estimator yang baik. Nah, kita akan membahasnya. Ada metode yang pertama kita akan membahas tentang metode momen. Metode momen merupakan metode tertua dalam estimasi titik. Prinsipnya, estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian. Nah, ditulis M aksen K sama dengan U aksen K. Selanjutnya, momen sampel K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2, sampai Xn adalah rata-rata dari pangkat K mereka. Dan dapat kita tulis N aksen K sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N X I pangkat K per N. Dan U aksen K sama dengan ekspektasi X pangkat K sama dengan mu aksen X sama dengan mu aksen X sama dengan 0. Dengan K sama dengan 1, 2 sampai dengan P sama dengan banyaknya parameter populasi. Contoh 13. Contoh 13 diberikan
diberikan sampel acak berukuran N, dari populasi seragam dengan beta sama dengan 1 dengan menggunakan metode momen untuk mendapatkan rumus untuk menaksirkan parameter parameter alfa. Solusinya, persamaan yang harus kita selesaikan adalah mu aksen 1 sama dengan n aksen 1 sama dengan mu aksen 1, di mana n aksen 1 sama dengan x bar dan mu aksen 1 sama dengan alfa plus beta per 2 sama dengan alfa plus 1 per 2. Kemudian dapat ditulis x bar sama dengan alfa plus 1 per 2. Dan kita dapat menulis estimasi dari alfa adalah alfa topi sama dengan 2 x bar min 1. Definisi 1, distribusi seragam. Sebuah variabel acak memiliki distribusi seragam dan disebut sebagai variabel acak seragam kontinu jika dan hanya jika kepadatan probability-nya itu diperoleh U X alpha, beta sama dengan 1 per beta min alpha untuk X lebih besar alpha dan lebih kecil dari beta, dan 0 untuk yang lainnya. Cara 1, rata-rata dan variansi. Rata-rata dan variansi dari distribusi seragam adalah mu sama dengan alfa plus beta per 2 dan sigma kuadrat atau variansi sama dengan 1 per 2. 1 per 2 adalah beta min alfa kuadrat. Selanjutnya, contoh contoh 14, diberikan sampel acak berukuran N dari populasi gamma dengan menggunakan metode momen untuk mendapatkan rumus untuk penaksiran parameter alfa dan beta. Definisi kedua yaitu distribusi gamma, diberi sebuah variabel acak X. Sebuah variabel acak X memiliki distribusi gamma dan disebut sebagai variabel acak gamma jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya itu adalah G X alfa beta sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa kali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta untuk X lebih besar dari 0. Dan 0 untuk yang lainnya, di mana alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Teorema ketiga, nilai rata-rata dan varians dari gamma dan distribusi gamma adalah mu sama dengan alfa beta dan variansinya sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Nah, pembuktian dari teorema 2 dengan R sama dengan 1 dan R sama dengan 2, kita mendapatkan mu aksen 1 sama dengan beta gamma alfa plus 1 per gamma alfa sama dengan alfa beta. Dan mu aksen 2 sama dengan beta kuadrat gamma alfa plus 2 per gamma alfa sama dengan alfa kali alfa plus 2 kali beta kuadrat. Jadi gamma sama dengan alfa beta dan sigma kuadrat sama dengan alfa kali alfa plus 1 dikali beta kuadrat min alfa beta kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Nah, ini penjabarannya untuk mendapatkan rata-rata, dan ini untuk mendapatkan variansinya. Di sini saya sudah menjabarkan pembuktiannya. Kita lihat di sini.
Nah, rata-ratanya adalah kita rata-rata EX sama dengan integral dengan batas 0 hingga tak hingga X Fx dx sama dengan 0 integral 0 sampai beta X kali 1 per beta alfa gamma alfa kali X alfa min 1 kali E pangkat X min X per beta dx. Nah, kita pindahkan karena tidak mempunyai variabel X, pindahkan ke depan. 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa di integral 0 sampai tak hingga X alfa dikali E pangkat X min X per beta dx. Nah, di sini kita misalkan pangkat ini menjadi Y sama dengan X per beta ini kita misalkan dengan Y, dan kita mendapatkan nilai X sama dengan beta Y, dan kita turunkan X menjadi beta dy. Sehingga diperoleh EX sama dengan ini dari sini kita peroleh 1 per beta pangkat alfa R alfa integral 0 sampai tan hingga. Jadi nilai X kita masukkan menjadi BY pangkat alfa dikali E pangkat kita masukkan kita masukkan yang kita misalkan tadi dengan Y E pangkat BY, dx-nya yaitu beta dy. Terus selanjutnya kita pindahkan yang tidak memiliki variabel Y ke depan menjadi beta pangkat alfa per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali beta integral 0 sampai tak hingga Y menjadi Y pangkat alfa dikali E pangkat min Y dikali dy. Nah, ini kita coret, bisa kita eliminasikan. Dan ini integral ini merupakan distribusi gamma dengan gamma alfa plus 1. Menghasilkan beta per gamma alfa dikali gamma alfa plus 1. Sama dengan beta alfa kali beta. Selanjutnya, untuk nilai variannya kita gamma sigma kuadrat sama dengan E X kuadrat min E X kuadrat kita akan mencari E X kuadratnya. E X-nya kita sudah mendapatkan dan kita akan mencari nilai E X kuadrat. E X kuadrat sama dengan integral min tak hingga tak hingga X kuadrat kali Fx dx. Integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat dikali 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X pangkat beta dikali E pangkat min X per beta dx. Kita pindahkan yang tidak memiliki variabel X untuk diintegralkan, pindahkan ke depan menjadi 1 per beta pangkat alfa gamma alfa integral min tak hingga sampai tak hingga X pangkat alfa plus 1 dikali E pangkat min X misalkan juga menjadi pangkat E-nya ini kita misalkan dengan Y, terus kita mendapatkan nilai X, yaitu BY. Dan integral turunan dari X yaitu beta dy. Sehingga X kuadrat sama dengan kita masukkan dari persamaan ini
jadi 1 per beta pangkat alfa, gamma alfa, integral min tak hingga sampai tak hingga, kita masukkan nilai X sama dengan BY pangkat alfa plus 1 dikali E, kita masukkan nilai ini yang kita misalkan tadi menjadi E pangkat min Y, dx-nya menjadi beta dy. Kita pindahkan yang tidak memiliki unsur variabel Y untuk diintegralkan ke depan menjadi B pangkat alfa dikali beta pangkat alfa dikali beta per beta pangkat alfa gamma alfa dikali beta integral min tak hingga sampai tak hingga dikali Y pangkat alfa plus 1 dikali E pangkat min Y dy. Ini bisa kita coret menghasilkan ini kali ini menjadi beta kuadrat per gamma alfa integral min tak hingga sampai tak hingga dikali Y pangkat alfa plus 1 dikali E pangkat min Y dy. Nah, ini merupakan fungsi ini merupakan distribusi gamma dengan gamma alfa plus 2 dengan alfa sama dengan selanjutnya kita peroleh beta kuadrat sama dengan beta kuadrat per gamma alfa dikali hasil integral tadi gamma alfa plus 2 sehingga kita peroleh nilainya menjadi alfa kali alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Nah, untuk mencari nilai variansinya maka kita masukkan nilai, kita kurangi ini dengan ini. Nah, kita peroleh alfa, yaitu kita peroleh sigma kuadrat sama dengan EX kuadrat min EX kuadrat. Sama dengan, kita masukkan nilai yang kita dapat tadi, alfa kali alfa plus 1 dikali beta kuadrat min alfa beta kuadrat sama dengan alfa kuadrat beta kuadrat plus alfa beta kuadrat min alfa kuadrat beta kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Nah, selanjutnya sistem persamaan yang harus diselesaikan adalah mu aksen 1 sama dengan mu aksen 1, m aksen 1 sama dengan mu aksen 1, dan m aksen 2 sama dengan mu aksen 2. Di mana mu aksen 1 sama dengan alfa beta yang kita sudah cari tadi, dan mu aksen 2 sama dengan alfa kali alfa plus 1 kali beta kuadrat, kemudian M aksen 1 sama dengan alfa beta, dan M aksen 2 sama dengan alfa kali alfa plus 1 alfa kuadrat. Dan menyelesaikan alfa dan beta, kita mendapatkan rumus formula baru berikut untuk memperkirakan dua parameter dari distribusi gamma, yaitu alfa topi sama dengan M aksen 1 kuadrat per M aksen 2 min M aksen 1 kuadrat, dan beta topi sama dengan M aksen 2 min min aksen 1 kuadrat per M aksen 1. Dan M aksen 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai NX
I per N sama dengan X bar, dan M aksen 2 sama dengan sigma 1 sama dengan I sama dengan 1 sampai N X I kuadrat per N. Dan kita dapat menuliskan alfa topi sama dengan Nx bar kuadrat per sigma 1 sama sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI min X bar kuadrat, dan alfa beta topi sama dengan sigma N sigma 1 I sama dengan 1 sampai N dikali XI maaf salah sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat per N X bar. Nah, contoh, diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode momen untuk mengestimasi parameter theta. Diberikan fungsi fx sama dengan 1 per theta kali E pangkat min X per theta dengan X lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Definisi 3, distribusi eksponensial. Sebuah variabel acak X memiliki distribusi eksponensial dan disebut sebagai variabel acak eksponensial jika dan hanya jika kepadatan probabilitasnya memenuhi dengan fungsi Gx theta sama dengan 1 per theta dikali E pangkat min X per theta untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya di mana theta lebih besar dari 0. Nilai rata-rata dan variansi dari distribusi eksponensial adalah mu atau rata-rata sama dengan theta, dan variansi atau sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Nah, di sini ada penjabaran mengenai teorema di atas. Mu aksen 1 sama dengan ekspektasi X sama dengan integral 0 sampai T hingga X 1 per theta dikali E pangkat min X per theta dx sama dengan theta. Untuk M aksen 1 sama dengan mu aksen 1. Dan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N sama dengan theta. Sehingga theta topi sama dengan X bar. Di sini saya sudah menulis pembuktiannya. Di sini kita cari rata-rata dulu. Nilai rata-rata mu X ekspektasi X sama dengan integral min T hingga sampai T hingga X dikali Fx dx integral min T hingga sampai 0 X kali 0 dx plus integral 0 sampai T hingga X dikali 1 per theta kali E pangkat min X per theta dx. Dan di sini kita misalkan pangkat dari E itu X per theta kita misalkan dengan Y, dan kita mendapatkan nilai X sama dengan theta kali Y. Dan kita turunkan nilai X menjadi alfa
theta kali theta dy. Sehingga ekspektasi X rata-ratanya sama dengan integral 0 sampai tan hingga X kali 1 per theta dikali E pangkat min X per theta dx. Kita masukkan nilai, jadi X ini kita masukkan nilai, kita dapat X yaitu sama dengan Y. Karena ini sama dengan X per theta, menjadi Y dikali E pangkat min Y dikali ininya kita rubah menjadi theta dy. Sama dengan kita pindahkan yang tidak memiliki variabel Y, kita pindahkan ke depan, sama dengan theta integral 0 sampai tak hingga Y kali E pangkat min Y dy. Dan integral ini merupakan fungsi gamma dengan alfa sama dengan 2. Maka di sini kita lihat fungsi gamma, bisa kita lihat gamma n sama dengan integral 0 sampai tak hingga X n min 1 E dikali E pangkat min X dx. Nah, kita coba gamma 2 sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat 2 min 1 dikali E pangkat min X dx. Sama dengan ini, karena ini merupakan integral Y. Nah, maka kita peroleh dx sama dengan theta integral 0 sampai tak hingga Y min kali E min Y dy sama dengan theta dikali gamma 2. Sama dengan theta dikali 2 min 1 faktorial. Kita ubah bentuknya dalam bentuk faktorial. Sama dengan theta dikali 1 faktorial sama dengan theta. Sehingga nilai rata-ratanya adalah theta, terbukti. Selanjutnya, nilai variannya atau sigma kuadrat. Nah, kita nilai variannya itu diperoleh dari EX kuadrat dikurangi EX kuadrat. EX kuadrat dikurangi EX kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan nilai EX, maka kita akan mencari nilai EX kuadratnya. Maka EX kuadrat sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat dikali fx dx. Integral min tak hingga sampai 0, X kuadrat dikali 0 dx, plus integral 0 sampai tak hingga X kuadrat kali 1 per theta dikali E pangkat min X per theta dx. Integral 0 sampai tak hingga 0 sampai tak hingga X kuadrat, karena ini sama dengan 0, jadi kita ini dipindahkan ke depan. X kuadrat integral 0 sampai tak hingga X kuadrat dikali 1 per theta dikali E pangkat min X per theta dx. Nah, di sini kita misalkan pangkat ini menjadi Y. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan Y theta. Dan kita turunkan nilai X sama dengan theta dy. Sehingga integral 0 sampai tak hingga nilai X ini kita masukkan menjadi theta Y kuadrat dikali 1 per theta dikali E pangkat min Y, kita ubah dikali theta dy. Kita pindah ini dapat dicoret, terus ini kita jabarkan menjadi theta kuadrat, kita pindahkan ke depan karena tidak mengandung variabel Y, menjadi theta kuadrat integral 0 sampai tak hingga Y kuadrat, ini menjadi Y kuadrat dikali E pangkat min Y dy. Nah, integral ini adalah merupakan fungsi gamma dengan alfa sama dengan alfa sama dengan 3. Kemudian kita peroleh hasilnya theta kuadrat dikali gamma 3. Nah, theta kuadrat dikali kita 3 min 1. Kita ubah menjadi bentuk faktorial. Jadi
3 min 1 faktorial. Sama dengan theta kuadrat dikali 2 faktorial. Sama dengan 2 kali theta kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan nilai EX kuadratnya. Kemudian untuk mencari nilai variansinya atau sigma kuadrat, sama kita kurangi nilai X kuadratnya dengan X kuadrat. Ini kita masukkan nilainya sama dengan 2 kali theta kuadrat dikurangi theta kuadrat sama dengan theta kuadrat. Hingga terbukti ya. Selanjutnya, metode maksimum likelihood. Jika X1 dan jika X1, X2 sampai Xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut. L theta sama dengan F X1, X2 sampai Xn titik 2, theta. Metode ini meliputi memaksimumkan fungsi likelihood berkaitan dengan theta. Contoh, diberikan suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi berdistribusi eksponensial, gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter theta. Dengan fungsi fx, diberikan fungsi fx di sini sama dengan 1 per theta dikali E pangkat min X per theta dengan X lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Nah, di sini jabarannya L theta sama dengan F X1, X2 sampai Xn titik 2 theta sama dengan V I sama dengan 1 sampai N F X I theta. Jadi kita masukkan 1 per theta pangkat N dikali E pangkat min 1 per theta dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan theta min N dikali E pangkat min 1 per theta dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Ini kita lenkan menjadi len L theta sama dengan min N, ini kita lenkan menjadi min N len theta. Ini kita lenkan menjadi E-nya hilang menjadi 1 per theta kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Terus kita dapat do len L theta per do theta sama dengan min N per theta. Ini kita turunkan menjadi terhadap theta. Do len L theta per do theta sama dengan min N per theta plus 1 per theta kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Sehingga diperoleh do len L theta per do theta sama dengan 0. Min N per theta plus 1 per theta kuadrat dikali sigma I sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai N, XI sama dengan 0. Kita peroleh theta topi sama dengan X bar. Selanjutnya, ada metode least square atau kuadrat terkecil. Digunakan untuk estimasi parameter suatu fungsi dengan parameter yang linier. Dilakukan dengan meminimumkan jumlah kuadrat error atau simpangan. Banyak digunakan pada estimasi parameter regresi linear. Selanjutnya ada YI sama dengan alfa. Ini rumus apa namanya? Regresi linear. YI sama dengan alfa plus beta XI plus epsilon I.
epsilon I kuadrat sama dengan JI min alfa min beta XI kuadrat. Fungsi jumlah kuadrat error yaitu Q sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N epsilon I kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI min alfa min beta XI kuadrat. Nilai X ini kita turunkan terhadap alfa. Do X, do Q sama do Q per do alfa sama dengan 0. Dan kita turunkan terhadap beta, do Q per do beta sama dengan 0. Persamaan normalnya sigma I sama dengan 1 sampai N, JI sama dengan alfa N plus beta kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI sama dengan alfa dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI plus beta sigma beta kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat. Sehingga diperoleh betopi sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI dikurangi sigma 1 sampai N dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali sigma I sama dengan 0 I sama dengan 1 sampai N YI per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat dikurangi sigma 1 I sama dengan 1 sampai N XI. Kemudian kita peroleh nilai alfa topinya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N YI per beta topi dikali sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.